Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pembelajaran di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema baru, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan di pembelajaran 1 dan 2. Nah, di sini sudah tertera ya tujuan pembelajaran hari ini. Nah, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia belum terbebas dari yang namanya penindasan dan penjajahan. Hal ini disebabkan oleh terjadinya agresi militer atau pengambil alihan kembali kekuasaan oleh negara musuh atau negara yang ingin menjajah negara kita. Nah, dengan hal seperti itu, terjadilah pertempuran-pertempuran di daerah-daerah yang menyebabkan terjadinya atau banyaknya korban. Nah, di sini salah satu yang terjadi adalah pertempuran Surabaya. Dan jadi, pertempuran Surabaya ini merupakan pertempuran yang terjadi antara rakyat Indonesia dan Inggris. Nah, ini merupakan bentuk dari pertempuran yang menjadi peringatan pada tanggal 10 November. Jadi pertempuran Surabaya ini merupakan pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November melawan penjajah dari Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Nah, di sini anak-anak kalau misalkan ingin membaca lebih jelas, perlu di-pause dulu ya. Oke. Nah, anak-anak sudah membaca materi mengenai pertempuran Surabaya ya. Nah, di sini Bapak akan membuat sebuah pertanyaan menggunakan rumus 5W1H. Rumus ini sudah kita bahas ya di minggu kemarin. Nah, di sini Bapak menggunakan kata mengapa. Nah, di sini mengapa ini menjadi pertanyaannya itu mengapa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, di sini anak-anak sudah bisa menjawab ya bahwa pada tanggal 10 November kenapa diperingati sebagai Hari Pahlawan? Itu dikarenakan terjadi pertempuran di Surabaya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk menemukan informasi penting menggunakan rumus 5W1H. Nah, anak-anak juga boleh ya nanti menemukan informasi penting menggunakan rumus 5W1H dengan bagian yang lain ya, seperti apa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini anak-anak perlu ketahui bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu merupakan subjek, predikat, O-nya itu objek, dan K-nya itu keterangan. Nah, jadi ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal ada unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada contoh ya. Sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas. Nah, di sini merupakan bentuk contoh dari kalimat efektif. Kenapa? Karena di sini juga sudah terdapat unsur dari minimal subjek dan predikatnya. Subjeknya itu adalah sekolah dan predikatnya itu adalah membagikan. Objeknya itu adalah buku pelajaran. Keterangannya itu adalah kepada siswa kelas 6 ya, di sini terpotong ya. Nah, kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat. Nah, bahasanya juga sudah jelas, sudah tepat. Kemudian memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Sudah sesuai ya, tidak ada penulisan-penulisan yang disingkat ataupun penulisan-penulisan yang tidak sesuai. Kemudian menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini juga sudah benar ya. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, kalau minggu kemarin kan kita sudah membahas bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sekarang kita lanjut ke hewannya. Nah, jadi ciri khusus pada hewan. Yang pertama itu unta contohnya ya. Unta memiliki punduk untuk menyimpan cadangan makanan sehingga mampu bertahan hidup. Habitat unta ada di gurun pasir atau daratan. Nah, daratan ya. Nah, kemudian ada bebek. Nah, bebek memiliki sabut pada kakinya
sehingga dapat bergerak di air. Habitatnya di darat seperti di daerah kering maupun air serta daerah berlumpur. Jadi kalau misalkan unta ini memiliki ciri khusus karena dia tinggal di daerah gurun pasir atau daratan yang panas gitu ya, yang memang panas sekali gitu ya, makanya unta ini memiliki cadangan makanan untuk dia bertahan hidup itu di punduknya ya. Nah, kalau bebek itu ciri khususnya itu ada pada kaki. Kakinya ini bisa menyesuaikan atau bisa digunakan untuk berenang di air. Kemudian ada landak. Nah, landak sendiri memiliki tubuh yang berduri untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Habitat landak ada di dalam tanah. Nah, jadi kan kalau untuk landak sendiri ciri khususnya adalah duri-duri yang tajam. Hal ini digunakan untuk landak bisa bertahan hidup dan melawan musuh yang akan mengejarnya atau memakannya, sehingga nanti musuhnya takut karena tertusuk oleh duri. Selanjutnya, ada burung hantu. Nah, memiliki kepala yang bisa memutar ke belakang untuk melihat kondisi di sekitar dengan tepat. Habitatnya di pepohonan. Kira-kira pohonnya itu 1.600 meter di atas permukaan laut. Jadi, ketinggian burung hantu ini adalah di 1.600 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi kalau burung hantu ini memiliki ciri khusus yang dimana kepalanya itu bisa memutar ke belakang. Nah, hal ini digunakan untuk mereka atau burung hantu itu melihat kondisi di sekitarnya dengan cepat. Kemudian ada kelelawar. Kelelawar memiliki alat pendeteksi benda. Habitatnya di cabang pohon dan gua. Nah, kalau kelelawar sendiri memiliki alat pendeteksi benda ya, sehingga pada saat terbang mereka akan terbang dengan tepat dan cepat. Selanjutnya, nah anak-anak, di sini Bapak ingin mengajak kalian untuk menemukan kira-kira ada hewan tidak ya di gambar ini? Coba dengan teliti kita lihat. Ada ya? Nah, ini merupakan hewan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yaitu merubah warna tubuhnya agar sesuai dengan warna di lingkungan dia tinggal. Hal ini digunakan untuk bisa mengelabui musuhnya ketika hewan ini diburu oleh mangsanya. Nah, kemudian cara hewan menyesuaikan diri itu ada juga yang namanya dengan kamuflase. Nah, tadi itu namanya kamuflase ya. Jadi hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalkan belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kemudian ada mimikri. Nah, mimikri ini merupakan penyesuaian diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat benda. Misalkan ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah menjadi hijau, dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungannya. Jadi bunglon ini bisa merubah warna tubuhnya ya sesuai dengan apa yang dia hinggapi. Kemudian ada autotomi. Nah, autotomi sendiri merupakan cara melindungi diri dengan melepas bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut dengan autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Kemudian ada juga menggulung diri. Nah, menggulung diri merupakan pelindungan diri dilakukan oleh terenggiling. Terenggiling merupakan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulung dirinya adalah lipan. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas beberapa materi untuk hari ini. Nah, kita lanjutkan ke tugas hari ini. Nah, tadi Bapak sudah ingatkan anak-anak ya, bahwa nanti kita akan membuat sebuah pertanyaan dari 5W1H. Nah, anak-anak, sekarang kalian buat ya pertanyaan berdasarkan 5W plus 1H berdasarkan teks pertempuran Surabaya. Kira-kira kalau pertanyaan dari apa ya? Dari mengapa? Kira-kira pertanyaannya apa? Dari pertanyaan siapa? Kira-kira apa? Kemudian dari kata bagaimana? Kira-kira pertanyaannya apa? Dari kata kapan? Pertanyaannya apa? Kemudian dari kata di mana, kira-kira menjadi pertanyaan apa ya? Nah, ini anak-anak jangan lupa baca juga pertempuran Surabaya agar dapat membuat pertanyaan sesuai dengan rumus 5W plus 1H. Kemudian yang kedua, anak-anak kalian cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Nah, kira-kira cumi bagaimana ya cara menyesuaikan dirinya?
Kemudian ada walang sangit, bagaimana cara walang sangit menyesuaikan dirinya. Kemudian ada siput, bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Anak-anak boleh minta bantuan orang tua atau anak-anak mencari sendiri di internet. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.